Dolly, United Kingdom. Thank you so much for everyone here. Before any further, am I audible? Okay, thank you. Good evening, everyone. Thank you so much for this big opportunities that are given to me. My name is Lamhot Doli Tambunan. I'm representing United Kingdom, and I'm currently studying at Polytechnic of State Finance 2019. And yeah, I'm deciding to join this competition, Pageant National World, because actually, before competition, I have no chance to prove myself with everything that I have. But I'm realize I'm still imperfection because I'm withdrawn at that time because of crowded schedule in my life. But I'm sure in myself that I want to come back with the best version of myself, and I think the right time is today. Hello, Puerto Rico. Thank you so much for having me. Thank you so much, everyone. Thank you so much, United Kingdom. By the way, you are a college student of the STAN, is that right? Yes, absolutely right, Scott. Oh my God, you are really amazing, Dolly. Everyone wants to enter that university, but you can answer the Polytechnic. It's really wonderful. Thank you so much. Thank you so much, guys. Yang lain ya, siap-siap ya. Kayaknya ini salah satu konten berkuat. All we are deserve to be winner, Kak. Yes, got it. Halo kakak. Okay, next to Krishna, Peru. Ya, halo, selamat malam. Suaranya Langsung. kedengaran? Yes, got it. Kedengaran. Oke. Kenalkan, nama saya Krisna Ditya, umur saya 22 tahun. Saya berasal dari Bandar Lampung. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester akhir di Prodi Vokasi Bisnis Jasa Makanan Universitas Ahmad Yani Jakarta. Motivasi saya berada di Pageant Nation World ini adalah ingin mengembangkan soft skill saya menjadi lebih baik lagi, dan saya ingin mempelajari lebih banyak mengenai dunia pageant. Terima kasih. Oke, Krishna. Tadi umurnya 23 tahun. 22. 22 tahun dan sekarang adalah masih mahasiswa D3. Saya anak vokasi D4. Oh, oke. Kalau aslinya, kalau aslinya dari Jogja ya? Aslinya saya dari Bandar Lampung, Oh, dari Bandar Lampung. Sekarang kuliah di? Jogja, di UAD, di Ahmad Dahlan. Oke. Lahiran tahun berapa? Nah, saya kelahiran tahun 99, Kak. Oke, selamat berkompetisi ya. Iya, Semoga menampilkan yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih. Oke. Ke kontestan selanjutnya. Thailand udah menghafal banget tadi, coba ya. Sekarang kita berikan kesempatan. Udah kumat kami soalnya. Kumat kambingnya karena asalnya sama dengan saya. Saya dari Lampung juga. Oh yes. Silakan perkenalan diri Anda, Neshipian. Neshipen, apalah itu whatever. Oh iya, namanya belum diganti ya kan? Itu nggak Neshi Judge ya, Wak? Sudah mulai kan? Oke, silakan Thailand. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfias Fans. Saya berasal dari Lampung, asli saya, dan saya mewakili dari negara tercinta Thailand. Dan motivasi saya untuk mengikuti ajang atau kegiatan ini, salah satunya karena saya ingin tahu sekali apa isu dan apa itu perpajanan yang ada di negara ya, tentunya ya, bukan negara saya sendiri, tapi semua negara. Dan tentunya dalam hal ini saya ingin tahu lebih lanjut untuk pribadi saya, sekeliling saya, masyarakat, untuk semuanya. Dan di sini profesi saya sebagai seorang pekerja kantor dan saya seorang seniman. Terima kasih. Oke, ada juri yang ingin bertanya kepada Thailand. Oke, Thailand.
Halo Thailand. Iya, halo Kak. Oke, motivasi kamu ikuti acara ini apa? Motivasi diri saya karena saya ingin belajar ya Kak. Ya. Hidup saya tanpa belajar itu sangat kurang. Apapun yang saya lalui, siapapun mereka, ketika saya dikasih ilmu, saya ingin belajar lebih lanjut, terutama untuk di perpejiman yang saya bawa ini. Oke. Dari aku deh coba. Oke, Iya, Perlin, Perlin. silakan. Halo Thailand, Ya, halo Kak. I'm sorry. Kalau boleh tahu, how old are you? Saya 24 tahun ya. Saya 24 tahun. Oke, sejauh ini udah sering nonton atau apa tentang permis-misan gitu atau enggak? Jujur saya ini suka sekali mengikuti pageant ya Kak. Cuman saya masih sembunyi-sembunyi karena malu, karena saya seorang lelaki yang suka pageant. Apalagi melihat sosok orang-orang yang contoh kayak Indonesia yang berjuang untuk mengharumkan nama baiknya di luar mata sana untuk Indonesia, dan saya sangat mendukung. Kadang tetapi di lain sisi saya masih merasa malu karena saya seorang pria yang mendukung wanita-wanita, bahkan ya yang saya dukung untuk bisa menjuarai di kancah internasional seperti itu. Oke. Oke, thank you Thailand. Selamat Thank you berjuang. Thailand. Ya. Oke, next. Kita lanjut saja ke Rusia. Silakan Rusia. Rusia. Hai Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus dari Pradama. Sorry Rusia, apakah kamu satu ruangan dengan kontestan lain? Iya, Iya Kak, dia satu Iya, Kak. ruangan sama Brazil. kecilin Oh, volume. pantas Dia satu ruangan sama Brazil. ketahuan kan Rusia kan? It's okay, karena suaranya itu belaga gitu. Si Brazil tolong di mute dulu. Jadi kau kalau misalnya ngomong nggak terganggu. Silakan Rusia. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus dari Pradama. Umur saya 16 tahun. Saya masih sekolah kelas 1 SMA. Udah. Apa motivasinya ikut pageant Motivasi Miss saya mengikuti pageant Nation Award. Saya ingin mengasah bakat saya di dunia pageant, dan saya ingin membuktikan kepada diri saya bahwa saya bisa menjadi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Oke. Terima kasih Brazil. Siapa namanya tadi? Asia. Sorry Rusia. Kita lanjut ke yang udah mau pingsan, Deta Korea. Deta Korea udah ya? Udah. Sangat stunning ya. Sepertinya sudah semua bagi yang UK. hadir ya. Udah ya. Jerman belum. Apakah Oh, sudah semua? Jerman. Siapa itu yang bilang Jerman belum? Jermannya sendiri? Ya. Oh iya. Silakan Jerman. Oke, thank you. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga. Umur saya saat ini 20 tahun. Kegiatan saya sehari-hari, saya seorang model, MC, dan saya sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Universitas Merdeka Malang, mengambil pendidikan S1 akuntansi dan D3 bahasa Inggris. Kemudian alasan saya untuk mengikuti Pageant Nation Award tahun 2022 ini adalah yang pertama ingin menambah ilmu, wawasan, dan relasi tentunya, karena ilmu itu tidak hanya didapat oleh salah satu tujuan, tapi kita bisa mendapatnya di mana saja dan oleh siapapun. Kemudian di sini saya mewakili negara tercinta yaitu Jerman. Terima kasih. Oke, Jerman.
Jika kamu di sini nanti nggak dapat prestasi besar yang seperti yang akan kamu harapkan, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Mohon maaf, aku bisa diulangi Kak, soalnya sini agak bising. Oke, jika di sini nanti kamu tidak mendapatkan prestasi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu gitu? Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan mengevaluasi diri saya sendiri, di mana saya ingin mengetahui apa kekurangan saya dan bagaimana kelebihan-kelebihan dari teman-teman saya. Di sini juga saya belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman saya, sehingga dengan adanya hal tersebut saya bisa untuk mengupgrade diri saya untuk lebih ke depannya, sehingga kepercayaan saya untuk kedepannya lebih meningkat lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih China. Terima kasih Jerman. Oke, siap. Oke. It's a wrap, right? Oke, ini nanti ada satu pesaing kalian akan bertambah, yaitu dari China. Telat ya, nanti akan masuk, tapi nanti akan memperkenalkan selanjutnya. Oke. Pembagian itu ya Bang ya? Iya. Udah ready semuanya? Halo. Oke, untuk spin sudah siap ya? Sudah siap. Oke, tambahkan satu dari China yuk. Sorry, siapa? China. Dari China. Berarti total negara 24 ya? Iya, 24. Jadi pas ya, 66 ya nanti ya, setiap satu grup ya. Bang Ferlin, please to be notulen ya. Oke, saat ini kita akan pembagian pertama itu adalah grup head to head nomor 1. Apapun hasil keputusan dari spin, kalian tidak bisa mengaturnya. Jadi sudah mutlak ya. Mengerti semuanya? Mengerti. Siap. Oke. Pertama kita pakai grup head to head yang pertama. Kanada. Oke, Kanada di grup 1. 6 orang ya untuk head to head Iya. satu ya. Iya. Atau ini dibuat grup 2 yuk. Langsung aja Mas. Langsung. Ya kan langsung urut gitu, nanti naik ke atas saja biar. Oke, Turki. Aku nyatetnya langsung grup 1. Oke, sekarang ini adalah pembagian untuk grup kedua. Ya. Grup Peru. kedua ada Peru. Oke, reguler ini masih grup kedua ya. Oke. Oke, di grup kedua ada United Kingdom. Sekarang grup ketiga. Oke, untuk di grup ketiga ada Venezuela. Kita lanjut lagi, masih grup ketiga. Grup ketiga ada South Africa. Lalu kita lanjut ke Grup keempat. Top. Oke, grup keempat ada Vietnam. Lanjut lagi grup keempat. Grup
Grup keempat ada Germany. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke grup pertama. Iya. Indonesia. Di grup pertama ada India. India. Oke, kita lanjut ke grup kedua ya. Kita acak dulu. Oke. Grup kedua ada Thailand. Malaysia. di grup kedua ada Malaysia. Tepuk tangan dong. Kita lanjut lagi grup ketiga. Kita acak lagi. Ini grup ketiga ya, Ferlin. Iya. Di grup ketiga ada Kolombia. Kita lanjut lagi grup keempat. Baik, di grup keempat ada Japan. Oke, kita akan lagi, kita kembali lagi ke urutan pertama. Itu grup pertama. Indonesia. Di grup pertama Puerto ada Rico. Cina baru masuk. grup pertama. Baru masuk udah ikut grup pertama Cina. Lanjut lagi grup kedua. Di grup kedua ada Indonesia. Oke, kita cek lagi ini grup ketiga. Baik, di grup ketiga ada Korea. Cek lagi. Di grup keempat Meksiko. Di grup keempat ada Meksiko. Oke, tersisa 8 peserta yang masih belum memiliki grup. Saat ini berarti sudah berapa masing-masing grup sudah berapa orang? Sudah 4. 4. Oke. Sekarang kita pengacakan, kita mulai dari grup kedua. Oke. Di grup kedua ada Argentina. Jadi kita acak lagi. Ini grup keempat ya. Jadi benar-benar acak semuanya, nggak by order. Di grup keempat ada Thailand. Oke, kita acak lagi. Grup pertama. USA. Di grup satu ada USA. Oke, berarti grup ketiga ya ini ya. Oke, di grup ketiga ada Puerto Rico. Tersisa 4 nama negara yaitu Filipina, Singapura, Rusia, dan Brazil. Ini gimana sebetulnya Mas Aris? Tetap di spin atau kembali lagi ke mereka ingin memilih? Di spin aja nggak apa-apa. Di spin aja ya. Tidak. Oke, berarti walaupun yang terakhir berarti dia masuk ke grup terakhir ya? Ya. Oke, ini pemilihan grup pertama. Sorry. Dari grup kedua keempat deh. aja. Keempat. Ya. Oke, di grup keempat ya. Naik ya. Stop. Oke, di grup keempat ada Brazil. Kita lanjut lagi di grup ketiga. Ketiga. Singapura. Baik,
Di antara dua ini ada Filipina dan Rusia, maupun salah satu di antara mereka pasti akan otomatis masuk grup 1 atau grup kedua. Yes. Ada nggak hadir Filipina atau Rusia? Ada? Hadir Philippines. Oke, Filipina, kamu siap ya dengan hasil apapun spinnya ya? Hadir. Siap. Oke, Rusia ada hadir nggak? Udah bagus. Hadir. Oke, udah langsung mulai spin ya. Yes. Oke. Ini pemilihan untuk grup pertama. Selesai sudah grup head to head, selamat kepada grup pertama Rusia dan otomatis Filipina masuk kepada grup kedua. Selamat semuanya. Beri tepuk tangan yang gembira. Siapa itu grup neraka, Mas Aris? Oke, saya Oke, bacakan oke, untuk silakan, grupnya. Bisa dibacakan grup pertama, grup kedua, grup ketiga, dan Oke, grup saya keempat. bacakan nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya. Untuk grup 1, Kanada, Turki, India, China, USA, dan Rusia. Untuk grup kedua, oke. Peru, UK, Malaysia, Indonesia, Argentina, dan Filipina. Itu kayak grup neraka di situ ya. Untuk grup ketiga, Venezuela, South Africa, Kolombia, Korea, Puerto Rico, dan Singapura. Untuk grup Selamat keempat, kemudian, tidak ada harapan. Vietnam, Jerman, Jepang, Meksiko, Thailand, dan Brazil. Selamat ya untuk grup neraka dan grup malaikat. Oke, mungkin ada yang kurang paham. Aku berada di grup mana? Oke ya, langsung kita ke selanjutnya. Silakan El untuk menjelaskan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan ya. Penjelasan pertama mengenai head to head aja langsung ya, Mas Aris ya. Iya. Oke, untuk head to head-nya itu kan kita udah dikasih tahu ya jadwal masing-masing grup kapan ya. Jadi nanti lihat aja di grupnya. Head to head pertama aja ya, kita kasih tahu itu 2 hari lagi ya, yaitu Rabu di Zoom ya. Jadi yang kontestan masuk ke head to head pertama, 6 orang itu akan berlaga di hari Rabu ini. Untuk penilaian dari head to head, apa-apa saja, Ferlin? Oke. Untuk mulai dari head to head sebentar. Oke, jadi untuk penilaian dari head to head challenge ada 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama ada isi dari jawaban kalian. Yang kedua ada ketenangan dalam menjawab. Yang ketiga ada kosakata dan intonasi. Dan yang terakhir adalah penampilan atau outfit yang kalian pakai. Seperti itu. Oke, berapa itu bobotnya ya, Bang Ferlin ya? Oke, langsung kita sebutkan aja. Kalau isi dari jawaban itu bobot nilainya adalah 5 sampai dengan 10. Ketenangan dalam menjawab juga 5 sampai dengan 10. Kosakata dan intonasi 5 sampai dengan 10. Penampilan atau outfit itu 1 sampai dengan 5. Oke, untuk masalah outfit Mas Ari silakan. Oke, untuk outfit di sini sebelum kalian head to head, kalian diwajibkan untuk berfoto dulu outfit apa yang kalian pakai nantinya. Oke, paham ya? Jadi kita kasih waktu head to head-nya kan 8:30 ya. Berarti paling lambat jam 7 malam itu sudah foto sudah nyampe. Kalau misalkan foto nggak nyampe, berarti nilainya nanti berkurang di foto. Di penampilan ya, outfit-nya ya. Oke, sudah dipahami untuk semua peserta? Atau ada yang mau ditanyakan? Dikirimnya ke? Dikirim langsung ke grup. Ke PN ya. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Semisal Kak, saya kan head to head di grup kedua dan itu hari Jumat. Berarti nanti deadline pengiriman foto outfit untuk melakukan head to head itu hari Jumat itu juga? Iya, betul. Hari Jumat jam 7 malam. Jadi itu nanti setiap peserta mengirimkan. Jadi kita nanti akan buatkan grup kalian. Jadi misalkan hari pertama itu nanti dari siapa tadi pembagiannya?
Kanada, Turki, India, China, USA, dan Rusia. Itu nanti kita buatkan grup dulu. Kalian akan dimasukkan dalam satu grup untuk mengingatkan saja. Jadi kalian nanti ngirim 2 foto, maksudnya ngirimnya ke grup head to head sama ke grup PN World ya, seperti itu. Karena takutnya kalau di PN World aja nanti kalau misalnya di komen sama teman-teman kalian akan numpuk atau ketutup. Seperti itu. Ya. Dan juga Mas Aris, mungkin Ya. ini boleh disampaikan kali ke mereka semua ya. Buat kalian yang tidak bisa hadir dalam head to head itu akan gugur ya. Jadi tidak ada pengulangan, tidak ada penunggu lagi. Siapapun yang bisa hadir pada hari itu ya udah hadir dia pada saat hari itu. Yang nggak bisa hadir ya udah gugur. Maksudnya gugur dalam artian tidak mendapatkan nilai head to head. Gimana Mas Aris, setuju nggak? Iya. Oke, bisa dimahami. Dan itu nanti untuk head to head itu dari setiap grup nanti akan ada pemenangnya atau winner per grupnya. Dan nanti akan di head to head final itu pada tanggal 29 April. Jadi yang pemenang itu akan diadu lagi. Oke, bisa dimengerti? Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bongbong ini masih preskon. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dari Malaysia mungkin yang baru gabung. Halo Malaysia, boleh open kamera please? Oke, mungkin karena Malaysia juga baru hadir. Malaysia mungkin bisa diperkenalkan dulu. Aduh, suaranya ya. Oke, maaf Malaysia karena suaranya berdengung ya. Jadi mungkin untuk peserta yang lain bisa ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya, nggak apa-apa. Atau mungkin bertanya apa sih dari kapan Pai Generation itu berdiri atau apa gitu, nggak apa-apa. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya yang head to head tadi, bisa ditanyakan secara umum. Yang kalian pengen tahu apa sih asal mula dari Pai Generation apa, seperti itu bisa ditanyakan di sini. Aku Bang. Oke, silakan Dias. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya untuk kriteria winner Pagination Award ini apa sih? Kayak para judges ini nyari kriteria seperti apa untuk winnernya? Terima kasih. Gracias. Oke, silakan El, bisa dijawab. Oke, thank you so much Dias. Pinter ya kamu ya bertanyanya ya. So of course karena head to head juga salah satu fast track itu merupakan kriteria yang penting ya. Karena head to head itu di situ juga depth interviewnya. Jadi kita nanti nggak ada lagi depth interview di head to head itu. So you have to be choose. Nggak harus in English, tapi bagaimana kamu menjawab itu. Karena nanti di top 12 kalian akan dilaga lagi kan di grand final di mana setiap kontestan harus memberikan pertanyaan kepada kontestan lain untuk menentukan siapa yang akan menjadi top 6. Di top 6 nanti pertanyaannya dari juri untuk menentukan siapa yang akan menjadi winnernya gitu. Jadi tentu saja yang paling pertama adalah cara kalian menjawab ya, isi jawabannya dan lain sebagainya. Oke. Terus untuk nilai-nilai pembantu, talent kalian itu kan bisa buat kalian untuk menyelamatkan di top 12 ya, kalau winner ya. Terus catwalk. Tapi paling utama itu ya tentu saja karena kita kiblatnya di Miss World. So, Pagination World have to be fluent in public speaking, right? Oke, mau menambahkan aja. Jadi sebenarnya walaupun kita dari Pagination kita menaungi banyak event ya di sini ya. Ada Pagination Next Top Model, ada Pagination Universe, ada Pagination Grand, bahkan juga ada supranasional. Di situ kita juga mempunyai karakter penilaian masing-masing.
Seperti itu. Bahkan juri pun kadang juga berbeda-beda seperti itu. Jadi kalian juga harus melihat apa namanya dari pageant tersebut gitu. Misalkan kayak world itu sebenarnya yang penampilan yang terlalu stunning pun juga nggak bisa menunjang 100% gitu. Karena Benar. perbandingannya ibaratnya itu 70 kali 30 seperti itu. Jadi untuk kalian yang mungkin dari maaf ya, misalkan dari fisiknya aku nggak bakat atau kurang ganteng gitu. Contoh ya, misalnya seperti itu. Kalian jangan pesimis dulu gitu. Yang penting kalian bisa melakukan yang terbaik. Kita sebenarnya di sini tidak membutuhkan kayak kalian harus bisa full bahasa Inggris seperti itu. Itu juga nilainya belum tentu mendukung. Karena walaupun bahasa Inggrisnya full, tapi cara jawab kalian mutar-muter, ya percuma juga seperti itu. Terus juga tips dari saya, misalkan kalian menjawab dengan kata bahasa Inggris, ya berarti A sampai Z kalian harus pakai bahasa Inggris. Jadi jangan sampai campur aduk. Kalian harus konsisten dengan jawaban kalian. Seperti itu. Kalau kalian berniat pakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia yang baik. Banyak seperti itu. Karena di sini semua kita dari Indonesia, anggaplah bahasa Indonesia itu adalah bahasa baku. Anggaplah bahasa Indonesia itu adalah bahasa Inggris kita. Seperti itu. Paham ya? Oke, seperti itu. Jadi kalau bahasa lain kayak bahasa Inggris kita anggap kayak itu bahasa kalian pribadi. Misalkan kalian pakai bahasa Inggris mau ditranslate pakai bahasa Indonesia bisa, nanti L pakai penerjemahnya adalah L gitu ya. Bisa, seperti itu kan kalian bisa bikin lebih keren gitu ya. Baratnya. Kalian pakai bahasa Enggak kan Inggris, semua ada juri, translate-nya. semua juri kan pasti bisa bahasa Inggris kan. So I don't have to translate it. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami. Untuk peserta yang lain, ada yang mau ditanyakan? Dari Brazil mungkin. Karena ini baru pengalaman pertama juga. Nggak ada sih Kak, mungkin sudah dijelaskan tadi, jadi bisa dipahami. Oke. Dari Korea. Korea. Halo Korea. Halo Kak. Oke, ada yang mau tanyakan? Atau mungkin kan kemarin kamu sudah mengirimkan tentang video top modelnya ya? Ya Kak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Biar teman-teman kalian juga dengar. Ya Kak, bisa diulang Kak? Nggak jelas suaranya. Iya, yang di top model kemarin kan kamu pakainya kan, maaf ya, kamu pakai heels gitu. Nah, padahal di sini kalian juga jangan salah sangka yang namanya pagination itu bukan berarti kita kemis seperti itu. Pagination berarti kita sesuai dengan gender kalian masing-masing seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Bisa Kak. Jadi kalian harus kalian harus buat senyaman mungkin gitu. Kita nggak mau kayak menyuruh kalian harus berdandan seperti wanita seperti itu. Kalau kalian laki-laki ya udah buktikan kalian secara laki-laki aja seperti itu. Oke, paham ya, bisa dimengerti? Oke, dari Filipina. Apakah sudah cukup jelas dengan apa yang kita terangkan? Sudah sangat jelas sih Kak. Oke. Oke, dari peserta lain sudah jelas semua? Sudah jelas Kak, alhamdulillah sudah mengerti. Alhamdulillah sudah jelas. Mengerti ya. Untuk grup pertama, Judges untuk rundown mungkin bisa di share secepatnya ya kayaknya. Soalnya kayak kalau Pagination World sendiri kan ada yang top model, ada yang pas. Oh, gini nih, pertanyaan salah. Untuk yang video yang dikirimkan, itu apakah ntar ada tayangan khususnya sendiri yang seluruh peserta itu lihat, atau itu murni konsumsi juri pribadi? itu nanti akan ada tayangannya. Makanya dari tadi kami menyuruh kalian untuk subscribe channel YouTube kami. Karena biar kalian tahu nanti ada pemberitahuan kapan akan tayang seperti itu. Oke. Makanya di sini kenapa kok dari kami tidak mengharuskan kalian kayak harus pakai heels seperti itu. Satu adalah mempermalukan diri kalian sendiri, yang kedua adalah mempermalukan dari pageant kita seperti itu. Karena kan kita nggak mau di sini kayak kita dicap ternyata itu pageantnya memang ya maaf ya mungkin
dari segi PL rata-rata ada yang seperti itu misalkan. Tapi jangan diambil sisi negatifnya, tapi kita ambil sisi positifnya seperti itu. Jadi teruslah berkarya dengan apa yang kalian punya atau apa yang kalian miliki. Tapi kalau kalian misalkan tidak malu dengan apa yang kalian tampilkan, kita sebenarnya tidak masalah. Gitu. Kalau kalian tidak malu ya, karena kita nggak mau kayak dicap, oh iya dia maaf ya dia agak melambai, dia dipilih gitu, seperti itu. Tidak mau seperti itu, karena kita kembalikan lagi dengan kapasitas kalian seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Siap, bisa. Oke. Izin bertanya sih, Kak. Oke, silakan dari Thailand. Ya, sebelumnya salam kenal buat semuanya, buat Juri semuanya juga. Yang saya tanyakan itu, Kak, sebenarnya niat dari Juri, apalagi dari foundernya ataupun manajernya, apa sih yang ingin diambil intisari dari pemilihan ini? Terus benefit apa yang kita dapatkan dari pemenangnya sebagai winnernya setelah kita kan mengikuti banyak karantina ada berapa minggu, Kak? Kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya karantina kan sebenarnya secara online ya, Kak ya? Ya, secara online biasanya tuh kita cuma 2 minggu. Karena ini kan juga bertepatan dengan bulan Ramadan, juga nanti ada hari raya juga. Jadi kita juga masih ada acara yang belum selesai juga yaitu di Pagination Next Top Model. Jadi kita nggak mau kayak menyapur kita terfokusnya nanti terbelah seperti itu. Makanya kita juga menunggu dari Pagination Next Top Model itu selesai juga. Nah, baru nanti finalnya tanggal 10 Juni. Seperti itu. Nah, kalian dikasih waktu cukup lama untuk mempersiapkan video yang akan kalian presentasikan kepada kita. Maksimalnya adalah tanggal 5 Juni. Seperti itu. Paham ya? Iya, paham. Gitu. Terus tadi yang ditanyakan juga apa sih tujuannya seperti itu ya? Kita mengadakan program seperti ini gitu. Satu, aku pun juga sering menjelaskan kepada kalian tujuannya ya seperti ini. Kita sebagai generasi muda, kita kadang punya pemikiran atau kita punya gagasan atau kita ingin menginspirasi orang banyak seperti itu. Menginspirasi bukan berarti kita harus mengikuti ajang yang benar-benar berada di situ. Bahkan kita kan punya pekerjaan masing-masing seperti itu. Dengan cara seperti ini kita bisa menginspirasi orang banyak, terutama teman-teman yang baru kenal. Seperti itu. Apalagi juga nanti akan kita share di YouTube dan pasti yang menonton mungkin bukan hari ini, tapi mungkin besok. Terus yang berikutnya, itu bisa buat pengalaman kalian suatu saat nanti kalau kalian misalkan sudah punya keluarga sendiri atau mungkin kalian punya anak gitu kan ya. Jadi bisa kalian, oh inilah aku udah pernah ikut pageant walaupun secara online. Kalau YouTube kan nggak bakal hilang. Seperti itu. Kalian bisa lihat langsung nonton di YouTube-nya, di situ ada aku di situ sebagai pemenang. Dan juga nanti pemenang di sini nanti akan mendapatkan sash dari kita. Jadi pemenang nanti kalian akan punya kenang-kenangan SAS, akan ada SAS dari Pagination World 2022, juga ada SAS untuk pemenang dari Asia, dari Eropa, juga ada dari Amerika, seperti itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalian memenangkan itu, seperti itu. Terus kita juga nanti akan ada namanya e-sertifikat. E-sertifikat itu, jadi kalian nanti punya kenang-kenangan e-sertifikat. Misalnya kalian masuk top 6, di situ e-sertifikatnya akan tertera top 6. Seperti itu. Ya mungkin itu nggak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, seperti itu. Cuma paling enggak, itu bisa untuk kenang-kenangan kalian. Gitu. Kalau memang benar-benar, walaupun itu secara online, bisa kita kirimkan lewat jasa paket, atau mungkin kalau kalian pengen dicetak, atau mungkin kan kalau namanya e-sertifikat, kita bisa lewat PDF. Tapi nanti kalian bisa cetak sendiri, seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Iya, makasih buat penjelasannya. Buat pribadi sendiri, Abil sangat mengapresiasi buat teman-teman semuanya, apalagi kakak-kakak senior ya sebenarnya, yang udah mau membangun buat citra baik buat pemuda-pemudi ini kan,
untuk Iya. hal-hal yang positif dengan meluangkan waktunya sampai pagi, siang, sore untuk kemajuan pemuda-pemudi yang ada di sini tentunya kan Kak, Iya, buat seperti kebaikan bersama untuk hal-hal positif. Itu aja sih Kak. Iya, terus aku juga mau menyampaikan kepada kalian sebenarnya kita mengadakan ajang seperti ini bukan berarti semata-mata kita sebagai juri tidak pernah merasakan jadi peserta seperti kalian. Awalannya saya pun sebagai National Director di sini juga aku pernah jadi peserta di tahun 2020 dan di situ dan persyaratan kita di sini sebagai juri kalian harus punya prestasi. Jadi nanti bisa misalnya dari Thailand, misalkan di sini nanti Thailand masuk top 6 atau mungkin top 12 deh yang paling minimalnya ya. Itu nanti kalau misalkan Thailand kita bisa jadi nanti Thailand jadi juri seperti itu biar merasakan gimana sih rasanya jadi juri gitu. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalian suatu saat akan menjadi juri seperti itu. Surya pun dulu itu juri saya. L juga dulu juri saya gitu. Bahkan sekarang malah jadi teman, bahkan kita jadi satu sebagai judge seperti itu. Dan aku pun juga begitu masuk juga sama perasaan seperti kalian, deg-degannya sudah pasti, kita deep interview-nya juga enggak per grup tapi langsung keseluruhan seperti ini didengar sama kalian semua seperti itu. Contoh seperti itu sih. Oke, bisa dimengerti? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung kita masih Izin bertanya, Kak. Iya. Aku mau nambah dulu tadi, Mas. Sama tadi tujuan kita di sini juga tujuan lainnya mungkin ya menurut aku kita di sini tuh kita juga bisa nambah teman, nambah relasi juga dengan adanya kayak gini gitu. Meskipun online nanti suatu saat mana tahu kita ke tempat kalian misalnya kita bisa misal meet up atau apa. Jadi kita nambah teman dan relasi juga dan info semuanya. Kayak gitu. Semakin banyak relasi kan semakin bagus sebenarnya. Iya, ya ngomong-ngomongin masalah relasi ya. Dulu di grup kita juga ada yang kita bahkan dulu kita juga sering setiap malam kita teleponan bareng-bareng. Bahkan yang kita ngomongkan bukan cuma di pageant, bahkan kita bisa ngomong kayak curhat-curhatan seperti itu. Bahkan juga kita dari grup ini sudah ada, maaf ya, sudah ada 3 orang yang sudah mendahului kita yang sebelumnya seperti itu. Dan kita pun juga saat itu juga pada saat dia pemakaman kita sampai live Zoom sama bareng-bareng seperti itu, sama tetangganya dia seperti itu. Jadi kita pengen mumpuk pertemanan bukan hanya cuman secara virtual tapi secara walaupun kita kan sekarang komunikasi sudah canggih ya, bisa video call-an atau apa seperti itu. Jadi kalian nggak usah kayak takut-takut sama kita kalau misalkan sudah selesai acara ini, oke lah kita berteman, semuanya kita berteman. Bahkan nanti kalian akan kita masukkan di grup Pagination, grup besar kita. Jadi itu nanti kalian akan ketemu dengan yang lainnya yang ikut kompetisi-kompetisi sebelumnya. Kita akan jadi satu. Dias itu juga sebenarnya di sini pageant factor. Dia mengikuti banyak ajang di sini ya. Dia mengikuti Pagination Universe, dia mengikuti Pagination Universe Indonesia yang kemarin 2022 dia unplanned. Next Top Model. Ya, Next Top Model juga dia di cycle 1 seperti itu. Nah, cuman kalau kalian misalkan setelah ini kalian mau ngikutin ajang Next Top Model cycle 4 juga kita perbolehkan. Gitu. Kita nggak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham. Oke, Aku tadi sih Kak, mau UK. boleh nggak sih? Oke, Ya, UK. Kak. UK dulu. Sebelumnya Kak, itu kan ada format placement-nya top 12, top 6, second runner up, first runner up sama winner. Yes. Jadi itu kan pertama nanti kan kita menghadapi namanya karantina, dan di karantina itu nanti diakumulasikan poin untuk bisa place di top 12. Dan yang menjadi pertanyaan saya Kak, kriteria dari top 12 ini menjadi top 6, dari top 6 itu menjadi result winner, first runner up, second runner up itu apa ya Kak? Yang menjadi penilaian. Oke, Dan tentunya silakan. bisa kami siapkan seperti itu Kak. Oke, silakan L bisa dijawab. Halo L. Oh, dia lagi gangguan ya. Oke, kriterianya sebenarnya dari tadi sudah kita singgung terus.
Ya, kriterianya yang pasti adalah public speaking kalian, wawasan kalian, pengetahuan kalian. Jadi di sini kan sebenarnya banyak jalan ya untuk mencapai top 12 tersebut. Bukan misalkan contoh misalkan kalian kurang di public speaking, contoh. Tapi aku harus punya nilai plus, nilai lain, mungkin dari top model, mungkin dari dedication with the purpose-nya. Mungkin bisa jadi dari spot lainnya seperti itu. Nanti kan kita akan kasih challenge-nya itu untuk meyakinkan kalau kalian bisa memang layak berada di top 12 seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Siap bisa Kak. Untuk ke top 6-nya Kak. Oke, untuk ke top 6-nya itu nanti setiap peserta untuk yang kalian, jadi kalian semua mempersiapkan pertanyaan. Kalian mempersiapkan pertanyaan. Begitu kalian masuk top 12, pertanyaan dari kalian akan dijawab oleh teman kalian sendiri. Paham nggak? Misalkan UK, Filipina, Thailand, Peru, misalkan masuk ke top 12. Oke, Filipina, pertanyaan dari kamu apa? Terus kamu mau kasih pertanyaan kepada siapa? Sa Filipina mau ke UK, gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan pertanyaan yang memang benar-benar susah, jangan yang mudah. Karena itu salah satu trik untuk dia menjegal dia masuk ke top 6. Seperti itu. Dan nanti di top 6, itu pertanyaan baru dari juri. Untuk menentukan siapa winner sebenarnya nanti. Seperti itu. Baik, Kak. Berarti baik Kak, berarti penilaiannya itu full Q&A gitu ya Kak? Yes, lebih banyak ke Q&A-nya. Seperti itu. Siap, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak everyone. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi selain yang tadi bertanya? Saya boleh bertanya? Oke, silakan Filipina. Oke, jadi tadi kan ada bahasan bahwasanya ketika catwalk kita harus sesuai gender. Sama seperti mana itu tadi yang dibilang kalau pakai heels it's okay but itu bisa mempermalukan diri sendiri, sama seperti itu. Jadi untuk yang talent sendiri itu kan berbagai macam talent nih. Itu boleh semuanya atau hanya kriteria kita sebagai pria harus melakukan ini dan ini kayak gitu. Oke ya, untuk talent di sini sebenarnya beda dengan yang kita katakan di catwalk top modelnya ya, seperti itu. Kalau talent sebenarnya kayak dance itu kan nggak semuanya mengerucut ke cewek kan. Itu kita sebenarnya gini, kayak kalian top model pun kalau kalian nyaman dengan apa yang kalian tampilkan, kita tidak mempermasalahkan. Yang penting kalian nyaman. Nggak ada kata kayak semua berasal dari kita. Seperti itu. Kayak orang nanti takutnya, oh ini loh pageant-nya karena dia yang nyuruh seperti itu. Paham nggak? Kita maksud. Kalau kalian nyaman, contoh nih di Next Top Model juga seperti itu. Gendernya senyaman kalian. Kalau kalian mau ngambil gender cewek, oke. Gender cowok juga oke gitu. Seperti itu. Oke ya, Sami ya. Harus konsisten seperti itu. Maksudnya yang si Sam ini ialah apabila nanti kalau talentnya mengarah ke cewek-cewekan gitu ya, Sam ya. Iya, itu Mas Arif itu nggak apa-apa atau gimana gitu? Iya nggak apa-apa, asalkan misalkan nih contoh ya, kita ngomong masa contoh ya, misalkan talent kamu balet, paham nggak? Balet itu kan sebenarnya ada versi cowok, ada versi cewek gitu kan. Cuman di kita yang orang secara awam melihat balet itu lebih ke cewek, paham nggak? Kan seperti itu. Nah tinggal kalian menempatkan diri kalian. Gitu. Kelenturannya itu kan juga nanti akan ada nilai tersendiri seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya untuk Filipina. Oke, paham. Jadi contohnya kayak gini kan, biasanya kan dancer itu kan berbagai macam gender ya. Kayak ada yang dance cover, ada yang hip hop dan segala macam. Dan juga ada yang namanya cross dresser kan untuk traditional dancer. Nah, itu cross dresser kan biasanya kayak cowok jadi cewek atau cewek jadi cowok. Itu tergantung based on music dan juga
tarian mana yang dibawakan kan kayak gitu. Jadi contohnya kayak saya nih, saya bawa tarian dari Banyuwangi yang notabene itu tarian perempuan. Itu boleh atau enggak? Boleh. Karena Oh, kalau boleh. talent itu kita bebaskan karena bisa kalian pakai androgyny. Jadi tariannya memang itu tarian cewek, tapi mungkin penampilan kalian kayak dibuat androgyny. Paham nggak androgyny? Ya kayak crossdresser tadi. Itu kan nggak 100% ke cewek kan? Gitu sih. Paham ya yang kita maksud ya? Jadi contohnya pakai baju cowok tapi narinya masih cewek. Ya gitu, itu Okay. androgyny itu bisa. Karena kan karena contoh nih kayak misalkan tarian Jaipong. Ya kita ngomong ini karena aku dari Jawa ya. Yang aku contohkan adalah tarian dari Jawa gitu. Jaipong itu kan sebenarnya itu ke cewek kan. Tapi itu bisa ke cowok gitu kan. Jadi penampilan dia cowok cuman yang dia pakai Jaipong karena Jaipong seperti itu narinya masa mau dibuat kayak cowok kan juga nggak bisa gitu. Sebenarnya ada yang versi cowoknya, cuman kalau dia mau ngangkat versi ceweknya ya nggak apa-apa seperti itu sih. Yang penting sesuai dengan ritmenya, topiknya dari lagu yang dia gunakan nantinya seperti itu. Oke ya bisa dimengerti. Oke siap, terima kasih infonya. Jadi tetap maksimal 1 menit ya. Oke, maksimal ya. Iya. Oke, yang dari Peru kayak dari tadi diam aja ini. Diam itu karena pusing atau karena mikirin konsep atau bagaimana, Peru? Sembari mikir konsep juga sih Kak, ini juga sembari dicatat juga poin-poin yang pentingnya. Udah pernah punya pengalaman belum sebelumnya? Kalau untuk ikutan pageant sendiri belum pernah. Kemarin hampir mau ikut pageant yang benar-benar pageant. Kemarin pengen ikut Koko Cici Jogja kemarin. Tapi sempat kayak ngerasa minder karena takutnya kan Koko Cici kan emang spesifik untuk yang Chinese kan. Takutnya kan saya cuman garis keturunannya cuma 25%, takutnya nggak masuk kemarin itu, sama mikirnya aku ada bakat apa di sana. Gitu. Iya nggak apa-apa. Berarti mungkin di sini adalah ajang batu loncatan ya, maksudnya buat ajang kita belajar juga gitu. Karena walaupun di sini aku pun juga masih belajar karena pageantku juga aku mengenal pageant juga dari zamannya Ariska dari 2016 saja. Jadi masih terlalu dini juga ngomongin kalau masalah pageant seperti itu. Gitu sih. Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada. Aku. Oke, silakan untuk Dias. Oke, Dias. Mungkin last question, pertanyaan terakhir dari aku. Kan tadi udah dijelaskan soal yang challenge talent. Kan memang benar kalau menurut aku juga talent, kalau masalah talent itu kan nggak pandang gender. Karena namanya bakat itu kan ngalir dari dalam diri ya kan. Untuk yang talent top model tadi, itu sebenarnya aku lihat masih abu-abu nih antara boleh atau tidak ngelawan gender. Soalnya kayaknya tadi antara abu-abu gitu. Nah, takutnya gini, jangan sampai kalau misalnya ini masih diabu-abukan, ada yang contoh example laki-laki tapi catwalk-nya perempuan yang tadi dicontohkan Bang Aris yang sempat disindir tadi, yang sempat diberitahukan. Terus ada nih contoh kayak aku yang pure cowok. Nah, yang ternyata yang menang ini adalah cowok yang pakai catwalk cewek tadi ini. Jangan sampai ada yang punya pemikiran bahwa yang tadi yang disinggung Kak Bang Aris sedikit tentang yang menang ternyata yang kecewek-cewekan gitu. Maksud aku lebih jelaskan aja apakah boleh atau tidak nih. Kalau memang diperbolehkan berarti ya statement dari awal setiap peserta ya memang harus ditanamkan gitu kalau emang ini pure penilaiannya gitu. Oke. Oke, El ya mau jawab atau aku gantian deh? Kak boleh namain nggak? Untuk catwalk itu memang harus sesuai gender kalian ya. Kalau untuk catwalk ya. Karena nanti penilaiannya biar lebih rata ya. Boleh namain nggak sih Kak? Oke, boleh silakan. Ya. Aku rasa kalau seandainya ini kan PN World Nation ya kayak kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Pageant World. Ya di sini kan. Aku rasa kalau seandainya pengen namanya baik, buat contoh untuk masyarakat, buat contoh untuk sekeliling kita, alangkah baiknya kita menunjukkan sisi baiknya dari kita gitu Kak.
Karena gini. Oke, mungkin aku jawab ya. Jadi gini, kita sebenarnya di sini tidak mau, sebenarnya jujur kalau aku pribadi sih tidak mau mendengar kata-kata orang netizen yang di luar sana ya. Mau netizen di luar sana mau ngomongin gimana-gimana nggak apa-apa, yang penting kalian yang ada di dalam. Paham ya yang aku maksud? Karena kalian yang di dalam, kalian pasti tahu kita penilaiannya fair apa tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian nyaman dengan yang kalian tampilkan seperti itu, karena contoh misalkan kalian hari-harinya seperti itu, gitu. Kalian pengen menampilkan memang talent kalian seperti itu sebenarnya tidak sah-sah aja, tidak ada yang kita mempermasalahkan. Asalkan kalian tidak malu. Contoh seperti itu. Cuman kalau kalian misalkan aku pengen mencoba sesuatu hal yang baru nih, kayak biasanya misalkan kayak aku lebih ke cewek-cewekan, kali ini aku pengen manly gitu, gimana caranya? Itu kita juga memperbolehkan, gitu. Karena kita nggak mau memaksa orang untuk merubah bukan dirinya sendiri, seperti itu. Paham ya yang kita pinginkan, paham ya untuk Thailand? Sudah dipahami? Oke, untuk yang lain sudah dipahami? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, preskon kita malam hari ini kita tutup ya, karena juga waktunya sudah malam, untuk yang di Wita juga udah malam juga. Oke, terima kasih. Saya sebagai National Director minta maaf sebesar-besarnya misalkan ada tutur kata kita yang salah atau mungkin jawaban kita yang mungkin menyinggung kalian, kita minta maaf sebesar-besarnya. Kembali ke tujuan awal kita ingin mengajak kalian berteman seluruh Indonesia. Kita nggak memandang umur kalian berapa, umur saya berapa, bahkan ada yang lebih muda. Kalau kalian memang punya talenta, kalian memang punya berbakat, kenapa tidak kalian sejajar dengan kita, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.